Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mami Yurizi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau buat kue lebaran yang simple dan praktis banget nih. Tanpa menggunakan telur, hanya menggunakan 3 bahan dasar aja. Nah ini bermacam-macam rasa yang bisa kita buat. Oke teman-teman, mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe-nya ya. Juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, bahan yang kita pergunakan di sini cukup 3 bahan aja untuk bahan dasarnya ya. Pertama di sini ada tepung terigu protein sedang, lalu ada gula powder, dan di sini saya menggunakan margarin. Selanjutnya untuk pelengkap rasa-rasanya, di sini saya menggunakan kelapa parut yang sudah kering ya teman-teman. Jadi kelapa instan parut kayak gini. Lalu untuk rasa coklat ada cocoa powdernya, ada coklat chip juga untuk topping, dan ada pasta pandan. Sekarang untuk cara buatnya, kita siapkan wadah. Lalu kita masukkan aja margarinnya. Nah ini margarinnya suhu ruangnya teman-teman. Boleh kita ratakan dulu kayak gini, supaya dia itu tidak menggumpal. Takutnya masih di dalam kulkas keluar, jadi masih agak keras. Boleh kita ratakan kayak gini, supaya dia itu lebih soft ya teman-teman. Kalau udah kita masukkan gula bubuknya. Lalu di sini kita ratakan sampai tercampur dengan margarinnya. Nah, kalau udah rata kayak gini, sekarang kita masukkan tepung terigunya ya. Di sini akan saya ayak dulu supaya teksturnya itu tidak menggumpal seperti ini. Lalu kalau udah, di sini kita ratakan lagi sampai semuanya itu tercampur rata. Nah kalau udah rata kayak gini semuanya, ini sekarang adonan akan kita bagi ya teman-teman menjadi 4 rasa. Kita siapkan juga timbangannya. Di sini kita bagi kurang lebih saya menggunakan 4 bagian, kurang lebih itu 120 sampai 125. Jadi ada yang 122, ada yang 123 seperti itu. Ini kita bagi menjadi 4 buah adonan ya, seperti ini. Nah jadi kurang lebih itu 120 ke atas lah teman-teman, segitu ya. Nah ini jadi 4 buah adonan yang beda-beda rasa nantinya. Nah sekarang kita ambil satu adonan. Di sini saya akan membuat kue putri salju pandan. Jadi kita kasih pasta pandan secukupnya aja, lalu kita aduk-aduk rata kayak gini sampai semuanya itu tercampur rata ya. Pasta pandannya jangan banyak-banyak supaya nanti tidak pahit. Nah kalau kira-kira udah kecampur kayak gini, ini sekarang akan kita bagi-bagi ya teman-teman, supaya besarnya sama rata. Kita akan timbang juga. Jadi kita siapkan juga timbangan kayak gini. Lalu kita ambil kurang lebih ini saya satu buahnya 9 gram kurang lebih ya. Seperti itu. Nah ini kita kerjakan semuanya sampai selesai. Oke, kalau udah kayak gini, ini udah selesai. Sekarang ini akan kita bulatkan, kita siapkan loyangnya dulu. Di sini saya alaskan dengan baking paper. Karena loyang saya itu udah kurang bagus ya, jadi biar nggak nempel, jadi saya kasih baking paper. Kayak gini teman-teman, ini kita bulatkan biasa aja kayak bola. Jadi teman-teman bebas juga sih mau di
cetak atau dibulet-bulet kayak gini juga boleh ya. Sesuai dengan selera. Ini kita kerjakan juga sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Ini udah selesai semua ya. Kurang lebih ini menjadi mini toples nanti. Seperti ini. Sekarang kita sisihkan. Sekarang kita ambil lagi satu buah adonan. Di sini saya akan membuat yang rasa kelapa nih teman-teman. Jadi rasa kelapa pakai pandan gitu. Rasanya lebih enak dan lebih crunchy, lebih gurih. Kita masukkan juga kelapa parutnya yang instan ya teman-teman. Kayak gini, kita aduk-aduk rata. Kita belinya boleh di toko online juga banyak atau di toko-toko kue. Jadi kelapanya itu agak kasar dan lebih besar-besar ya teman-teman, kelapa instan yang kering gitu. Kalau udah kayak gini, kita kasih pasta pandan juga supaya lebih wangi dan rasanya juga lebih enak. Secukupnya aja. Kembali di sini kita ratakan kayak gini sampai kecampur rata ya. Nah, kalau udah kecampur semua rata kayak gini, seperti biasa kita akan timbang juga adonan supaya besarnya juga sama rata. Di sini kurang lebih saya 10 gram satu adonan ya teman-teman, kayak gini. Nah, ini kita kerjakan juga sampai selesai. Nah, ini udah selesai juga yang rasa kelapanya. Dan di sini akan kita bulat-bulatkan juga. Seperti ini. Seperti bola tadi. Kayak begini aja. Ini kita kerjakan juga semuanya sampai selesai, baru nanti kita pipihkan dengan menggunakan garpu. Jadi ada bentuknya sedikit ya. Tapi sih kalau untuk bentuk sesuai dengan selera ya teman-teman. Di sini saya membuat yang lebih simpel-simpel aja. Jadi nggak pakai repot-repot. Nah, ini kalau udah selesai kayak gini, kita buletin ya. Kita ambil juga garpu. Kita tekan aja seperti ini. Nah, jadi kan ada bentuk-bentuk riginya gitu ya. Jadi menandakan kalau ini yang rasa kelapa. Kalau yang bulat itu yang rasa untuk putri salju pandan. Nah, kayak gini aja teman-teman cetakannya. Ini kita kerjakan semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah semuanya kayak gini, sekarang akan kita panggang nih dengan oven yang sudah kita panaskan. Terlebih dahulu apinya atas bawah. Suhu 150 derajat Celcius kurang lebih 25-30 menit atau sampai matang. Nah, sementara kita memanggang, sekarang kita akan membuat adonan selanjutnya. Di sini saya akan membuat thumbprint cookies dan kita bagi-bagi juga adonan kurang lebih 9 gram aja. Seperti ini. Jadi kita kerjakan semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita siapkan loyang lagi. Karena loyangnya lagi dipakai, jadi kita taruh aja di sini dulu. Jangan lupa kita menggunakan selai nanas ya. Teman-teman boleh pakai selai apa aja. Di sini saya menggunakan selai nanasnya untuk nastar. Jadi lebih praktis teman-teman. Nah, sekarang kita bulatkan kayak gini. Kita bolongkan tengahnya aja. Langsung kita rapikan teman-teman. Jadi kalau bisa jangan terlalu gepeng ya. Nanti akan saya rapihkan lagi supaya dia itu agak tinggi bulatannya, jadi tidak gepeng. Nah, kalau kita menggunakan selai nanas kayak gini yang untuk nastar, itu lebih praktis dan lebih cepat juga. Kalau selai yang masih basah, boleh juga sih sesuai dengan selera. Nah, seperti ini kita tekan-tekan, lalu kita bolongkan juga kayak gini. Nah, untuk teman-teman sekarang diginin aja supaya nanti dia itu tidak terlalu ceper ya teman-teman. Jadi bulatannya agak kita tinggikan. Nah, jadi kita tekan sedikit, lalu kita masukkan. Nah, di sini kita agak tinggikan ya teman-teman. Jadi jangan gepeng, karena kalau gepeng itu nanti kurang bagus sih menurut saya. Jadi lebih
cenderung ke bulat ya. Nah, sekarang ini kita kerjakan semuanya sampai selesai. Oke, kalau udah selesai semuanya kayak gini, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat adonan selanjutnya. Yang di sini saya akan membuat cookies rasa coklat chip ya, teman-teman. Kita tambahkan di sini cocoa powdernya. Jadi ada bahan tambahan tadi ya. Nah, karena di sini kita tambahkan cocoa powder, jadi agak pahit. Boleh kita tambahkan juga gula powdernya, teman-teman, supaya tidak pahit. Jadi di sini akan saya tambahkan kurang lebih itu 1 sendok teh aja. Kita masukkan aja gula powdernya, 1 sendok teh atau setengah sendok teh juga boleh. Seperti ini. Karena ini tidak terlalu manis cookiesnya, teman-teman. Nah, ini kita ratakan semuanya seperti ini. Dan kalau udah rata kayak gini, sekarang seperti biasa akan kita bagi-bagi adonan. Di sini saya menggunakan juga kurang lebih itu 10 gram aja untuk yang coklat cookiesnya ya, seperti ini. Kita bagi-bagi kurang lebih 10 gram aja. Dan ini size-nya cukup sedang, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Nah, kita timbang, kita kerjakan semuanya sampai selesai. Oke, kayak gini, ini udah selesai juga. Sekarang akan kita bulat-bulatkan aja. Ini juga caranya itu yang simple. Kita bulat-bulat seperti ini aja. Nanti baru kita tekan lagi dengan menggunakan garpu. Baru kita kasih coklat chipnya supaya lebih cantik. Nah, kayak gini, bulat-bulat aja. Jadi buatnya itu tidak ada yang mudah. Cetakannya cuma cukup pakai tangan, dibulat-bulatin, kelar. Ini kita kerjakan sampai selesai kayak gini ya. Nah, kalau udah kelar semuanya kayak gini, sekarang kita ambil garpunya. Kita tekan-tekan aja kayak gini, sama seperti kue kelapa ya. Cuman bedanya nanti ini kita kasih coklat chip supaya lebih ada motifnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita kasih coklat chip aja. Sesuai dengan teman-teman mau ya. Boleh banyak, boleh dikit, atau boleh juga pakai kacang juga boleh. Pokoknya sesuai dengan selera. Ini kita kerjakan juga sampai selesai ya. Nah, kalau udah semua selesai kayak gini, untuk yang kuningnya ini sekarang kita kasih seperti biasa olesan kuning telur ya. Boleh dikasih minyak sayur juga boleh, enggak juga boleh. Seperti itu, supaya dia ada warnanya juga, warna kuning-kuning biar cantik. Kita olesin aja pinggir-pinggirnya, nggak usah di selai nanasnya ya. Jadi cukup di pinggir-pinggirnya kayak gini. Ini kita kerjakan juga sampai selesai ya. Nah, sekarang ini yang pertama panggangannya udah matang, teman-teman. Hasilnya kayak gini. Ini sekarang kita sisihkan dulu karena saya akan menggunakan loyangnya. Nah, jadi kalau pakai baking paper mudah, teman-teman, tinggal kita keluarkan aja kayak gini tuh. Hasilnya kayak gini, yang putri salju pandan dan yang kelapa. Ya, di sini akan kita ganti. Kita masukkan ke sini ke loyang. Jadi kalau pakai baking paper tinggal kita pindahkan aja seperti ini, teman-teman. Dan ini akan kita panggang lagi dengan oven yang sudah kita panaskan juga. Api atas bawah, suhunya itu 150 derajat Celcius, kurang lebih sama 25-30 menit atau sampai matang ya. Nah, ini dia, ini sudah matang yang coklat dan yang rasa strum cookiesnya.
Ini kita dinginkan dulu semuanya, baru kita salin ke wadah. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Bikinnya juga cepat banget, praktis banget. Satu adonan bisa menjadi 4 buah variasi kue lebaran nih teman-teman. Ini tuh cookiesnya enak banget, bener-bener crunchy banget, tidak keras. Pokoknya bener-bener bikin nagih deh. Dan bunyinya tuh crunchy banget kayak cookies-cookies gitu. Pokoknya enak banget deh teman-teman. Di sini saya ada variasi dari putri salju pandan, juga ada rasa kelapa, pandan, kayak gitu. Nah, ini dia tuh teman-teman, cantik ya. Ini untuk mini ya teman-teman, jadi satu toples mini ya, seperti itu. Karena kita bikinnya juga cuman 250 gram tepung terigu. Seperti itu. Jadi ini sekarang boleh kita cicipin. Karena saya puasa, jadi saya akan melihat yang tekstur dari si coklat chip aja ya, kayak gini. Teksturnya kayak gini, cantik banget. Simpel juga, sederhana. Dan kalau yang kelapa pandan seperti ini tuh, dia tuh lebih crunchy banget. Karena ada dari kelapa keringnya itu lebih crunchy. Dan yang ini teksturnya lebih lembut, tapi tidak seperti nastar ya. Tapi rasanya mirip ke nastar dan lebih enak banget. Dan kalau ini saya paling suka putri salju. Ini enak banget loh teman-teman. Seperti itu ya. Pokoknya enak banget, bikin lagi semuanya. Nah sekarang karena saya puasa, jadi akan saya perlihatkan aja untuk potekan dari si coklat chip ini ya teman-teman. Kayak gini. Ini tuh bener-bener crunchy, enak banget tuh. Teksturnya cukup kering banget. Jadi dia itu renyah banget. Pokoknya enak banget deh teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa.